Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan usulun fit tafsir, usul atau pokok-pokok dalam menafsirkan Al-Qur'an atau kaidah-kaidah tetap dalam menafsirkan Al-Qur'an, atau judul yang lain ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, studi Al-Quran. Jamaah dimulakan oleh Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan pada pertemuan sebelumnya, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas tentang apa itu tafsir, ya, apa itu tafsir. Karena yang kita bahas ini atau nanti yang menjadi tujuan utama kajian ini adalah tafsir Al-Quran. Maka apa itu tafsir dan bagaimana seluk-beluknya? Kemarin sudah sedikit disinggung. Tafsir maknanya adalah al-kashfu anil muwatta', yaitu menyingkap sesuatu yang tertutup. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, tafsir maknanya adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'anil Karim. Dan bagaimana tafsir ini seorang muslim wajib mempelajarinya, bagaimana seorang muslim tidak boleh untuk tidak mempelajari ilmu tafsir, ini kemarin sudah kita bahas. Dan kemudian beliau melanjutkan masih di bab tentang tafsir. Kata beliau rahimahullah, al-marja' fi tafsiril Quran, referensi dalam menafsirkan Al-Quran, ya, dalam menafsirkan Al-Quran dengan pengertian yang tadi kita bahas. Itu referensinya dari mana? Ya, referensinya dari mana? Beliau mengatakan yurja'u fi tafsiril Quran ila ma ya'ti. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ya, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Yang pertama, kalamullahi ta'ala. Kita menafsirkan Al-Quran, referensinya adalah dengan Al-Quran juga, ya, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fayufassarul Qur'an bil Qur'an, maka Al-Quran satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan ini tafsir yang paling sempurna, ya, tafsir yang paling sempurna. Karena harus kita yakini bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu pasti saling menafsirkan, saling melengkapi. Tidak mungkin ayat yang satu menabrak ayat yang lain. Tidak mungkin ayat yang satu membantah ayat yang lain. Terjadi kontradiksi, itu nggak mungkin. Ini akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan dari depan sampai dari belakang. Al-Quranul Karim semuanya hak. Kata beliau, li'anna Allah ta'ala huwa alladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Karena Allah yang menurunkan semua Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Karena semua dari Allah, maka tentu tidak ada pertentangan. Dan karena semua dari Allah, pasti
maknanya itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya yang lebih tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bawakan beberapa contoh-contohnya di sini, seperti misalnya firman Allah dalam surah Yunus ayat 62. Kalau bisa sama buka Qur'annya juga. Jadi ngasih contohnya itu enak. Tafadhol yang mau dibuka mushafnya surah Yunus ayat yang ke-62. Enak pakai HP lebih cepat. Tapi ala kullin, yang penting buka mushaf. Anda perhatikan di surah Yunus ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya awliya Allah, para wali-wali Allah itu tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Baik, kita sekarang ingin menafsirkan apa itu awliya Allah, apa itu waliullah. Karena ada banyak penafsiran-penafsiran, pengertian-pengertian waliullah. Apalagi kalau di Indonesia ini, Anda tanya sama orang awam, apa itu waliullah? Jawabannya macam-macam, wah aneh-aneh kabeh. Apa itu waliullah? Sing ngisok muluk. Apa itu waliullah? Yang bisa berjalan di atas air. Apa itu waliullah? Yang punya karomah ini, yang punya karomah ini. Intinya waliullah itu yang sakti. Bahkan sampai dukun, meskipun kedoknya kiai, yang dukun, jelas-jelas dia dukun berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bisa melakukan hal-hal yang sakti, itu sudah dianggap wali sudah. Kalau mati kuburannya, Masya Allah, banyak yang datang. Tapi apakah itu waliullah? Karena kita ini memahami Al-Quran harus dengan sesuai apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Maka tafsirkan aulia Allah dalam ayat tersebut dengan ayat setelahnya, pas tafsirnya ditaruh di ayat setelahnya. Di ayat 63 Allah menjelaskan siapa sih waliullah itu. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu adalah mereka-mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ada nggak kata-kata harus bisa terbang? Syarat jadi wali itu harus bisa berjalan di atas air, harus punya hal-hal yang luar biasa. Nggak ada. Itu gift dari Allah, anugerah dari Allah. Karomah itu ada, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tapi tidak menjadikan karomah itu syarat satu-satunya untuk seorang disebut sebagai wali, itu nggak ada. Ya, ini pengertian kita waliullah. Tapi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Tariq ayat yang kedua. Nah, ini hafalah, nggak usah dibuka, nggak apa-apa, sudah sering dengar. Allah mengatakan wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa itu At-Tariq? Ya. Apa itu At-Tariq? Faqad fassara At-Tariq biqaulihi fil ayati tsaniyah. Maka Allah menafsirkan At-Tariq di ayat setelahnya, yaitu An-Najmus Tsaqib. At-Tariq itu adalah bintang yang bercahaya, bintang yang sinar, yang bersinar. Itu tafsir dari At-Tariq, langsung ditafsirkan dari ayat setelahnya. Kemudian contoh yang lain, menafsirkan ayat dengan ayat. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-30. Kata Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dihamparkan. Ya, bumi setelah itu dihamparkan. Wa qad fassara dahaha biqaulihi fil ayataini ba'daha. Apa itu dahaha? Wal arda ba'da dzalika dahaha. Apa itu dahaha? Antum kalau mau tafsirnya, kata beliau, lihat ayat setelahnya. Beliau mengatakan Allah berfirman akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Bumi dihamparkan itu maksudnya adalah bumi mengeluarkan air-airnya, mata airnya, dan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Dan arti dahaha adalah
gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini kalau contoh-contohnya simple, yaitu ayat setelahnya. Tafsirnya itu langsung kita dapati ayat setelahnya. Tapi ada tafsir-tafsir lain, ayat dengan ayat, ayatnya itu mental jauh. Satu di surat A, yang satunya di surat yang lain tafsirnya. Contoh misalnya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an dan seterusnya. Baik. Di ayat tersebut tidak dijelaskan kapan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Karena kita tahu bulan Ramadan itu ada 30 hari atau 29 hari. Ada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Nggak dijelaskan juga kapan turunnya Al-Quran itu. Maka dijelaskan di ayat lain, tapi mental ayatnya jauh. Yaitu Allah mengatakan dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Nah, ini menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya, di dalam malam di malam Al-Qadar. Nanti apa itu malam Al-Qadar? Nah, itu kedua nanti ditafsirkan dengan hadits Nabi SAW bahwa malam Al-Qadar itu apakah pertengahan, awalan, pertengahan atau akhiran? Nah, itu ditafsirkan oleh Nabi SAW. "Iltamisu lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terakhir, bukan awalan, bukan pertengahan. Berarti nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di mana? Akhir Ramadan. Kalau di sini tanggal berapa? 17 itu apa? Awal, pertengahan, akhir. Nah, dari situ kita bisa tahu kesalahan ya sebagian orang. Sudah salah menentukan tanggal nuzulul Quran, salah dalam praktek beragamanya. Nabi dan para sahabat orang-orang yang paling giat untuk melaksanakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi tidak didapati mereka memperingati peringatan-peringatan demikian. Ini yang pertama ya. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran itu dengan apa? Al-Quran juga. Ya, dengan Al-Quran juga. Dan kemudian yang kedua, referensi dalam menafsirkan Al-Quran, kalamu Rasulullah SAW, yaitu sabda Nabi SAW. Fayufassarul Qur'anu bis sunnah, maka maknanya adalah Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Lianna Rasulullah SAW muballighun anillahi ta'ala, karena tugasnya Rasulullah itu adalah muballigh, menyampaikan kabar-kabar dari Allah Azza wa Jalla. Dan berarti kan Nabi itu ditugaskan khusus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi manusia yang paling utama punya otoritas dari Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran adalah Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyina lin-nas, untuk kau jelaskan Al-Qur'an ini kepada manusia. Kemudian harus kita tanamkan juga sama seperti yang pertama tadi, tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dengan hadis Nabi yang sahih. Ya, ini jadi akidah. Karena kalau Anda tidak meyakini hal ini, Anda menjadi golongan ingkarus sunnah atau golongan Qur'aniyun, yaitu mereka yang cuman mencukupkan diri sama Al-Quran saja. Ya, sudahlah, kita ini berpegang dengan Al-Quran saja. Hadis itu relatif katanya. Hadis itu masih debatable, masih diperdebatkan, bisa kita terima, bisa kita tolak. Tapi kalau Quran ini absolut, kebenarannya itu mutlak. Tapi kalau hadis ini tadi katanya masih debatable. Enggak. Debatable iya, tapi cuman dalam masalah itu hadis sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu dan yang lainnya.
Yang diperdebatkan itu sanadnya, keabsahan hadisnya, itu diperdebatkan. Tapi kalau sudah hadis sahih, ya para ulama menghukumi itu sahih. Dan antum kalau punya ilmu tentang mensahihkan hadis, antum cek sendirilah. Sahahahu Albani mensahihkannya atas dasar apa? Coba cek sendiri itu rijalul hadis. Ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu yang dikatakan sahih hadisnya, antum cek ada keterkaitan sanad gak? Kemudian satu dengan yang lain ini apakah ada yang tertuduh pendusta misalnya, atau tertuduh dia ini ahli bid'ah, atau dia ini hafalannya lemah. Antum cek sendiri kalau memang tidak percaya dengan penetapannya, ijtihadnya Syekh Albani, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sahih, antum cek dalam kitab-kitab rijalul hadis, perawi-perawi hadis, ternyata hadisnya itu sahih, maka harus diterima, harus diimani, tidak ada perdebatan di situ. Ya, maka hati-hati. Nabi SAW sudah mengabarkan tentang adanya orang-orang yang mengingkari sunnah beliau dan hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, yushiku ayyajlisa rajulun muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Kata Nabi, kelak akan ada orang-orang yang dia dengan santainya bersandar di kursinya, kemudian ketika dibacakan hadis dari hadis-hadisku, dia mengatakan, wis tala, kita ini sudah ada kitabullah, sudah ada Al-Quran, cukupkan Al-Quran saja. Apa-apa yang kau dapati halal di dalam Al-Quran, maka kita halalkan. Dan apa-apa yang kita dapati haram di dalam Al-Quran, ya sudah kita haramkan. Cukup Al-Quran saja. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ala inna ma harramar rasul mithlu ma harramallah. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang diharamkan Rasul itu statusnya sama dengan apa-apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Maka dusta kalau ada orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya ini bohong. Kalau dia mencukupkan diri dengan Al-Quran, akan ada banyak agama-agama yang dia tinggalkan. Kalau misalnya kita katakan sering bantahannya itu tentang sholat. Orang-orang yang mengingkari sunnah, bagaimana cara Anda melaksanakan sholat? Anda pernah berdiskusi atau berdebat dengan orang yang modelnya seperti ini, spesies kayak gini ini. Kata dia, oh enggak, kami melaksanakan sholat sebagaimana inti melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Lah, enggak ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Dia mengatakan ada di dalam Al-Quran cuman kata-kata sholat saja. Nah kemudian ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis, itu baru kita terima hadisnya. Jadi kalau ada dasarnya di dalam Al-Quran, maka hadisnya kita terima. Jadi mereka tidak menolak hadis secara total. Ya, orang-orang seperti ini kebanyakan menolak hadisnya itu tidak secara total. Tapi kalau itu ada dasarnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan aqimus sholah, ada sholat itu. Tapi perinciannya bagaimana? Nah, itu kita ambil dari hadis. Tapi kalau di Quran gak ada asal usulnya, kemudian di hadis ada, ya kita tolak. Contoh misalnya tentang Dajjal, akidah tentang munculnya Dajjal, ada nggak dalam Al-Quran? Nyentil-nyentil sedikit lah, nyindir-nyindir sedikit, meskipun nggak menyebutkan Dajjal, tapi nyindir-nyindir sedikit, menyebutkan sifat-sifatnya misalnya, nggak ada kan? Iya, maka ditolak sama mereka. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman ada, tapi tidak secara gamblang, tetap ditolak sama mereka. Ya, ini golongan Qur'aniyun. Maka kita katakan kepada dia, bagaimana dengan perkara-perkara lain yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis Nabi SAW, dan ana tahu dia melakukan itu. Seperti misalnya salat Aidain, salat 2 hari raya. Ya, salat 2 hari raya. Kita katakan mana dalilnya dalam Al-Quran
adanya sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ngeles, nggak bisa dia. Baliknya ke tadi, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Baliknya ke situ lagi. Ya, maka sekali lagi nggak mungkin agama ini bisa dipahami tanpa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah, apa beliau mengatakan apa? Ini ucapan yang sangat fenomenal sekali. Pernah belajar Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Di awal ucapan kitab itu beliau mengatakan apa? Al-Islamu huwa nggak ada yang ingat ya, anak saya ini ucapan sudah sering dibawakan. Al-Islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya. Kata beliau, fahuwa a'lamun nasi bimuradillahi ta'ala bikalami. Nabi itu kenapa kita ambil tafsirnya, penjelasannya? Karena beliau adalah manusia yang paling tahu ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diturunkan firman Allah ini beliau. Manusia yang diturunkan firman Allah ini adalah beliau, maka beliau yang paling tahu tentang firman Allah tersebut. Berikut ini contoh-contohnya. Sebelum kita masuk ke contoh, para ulama membahas apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bukan cuma sekedar menafsirkan saja. Hadis itu memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting sekali terhadap Al-Quran. Bahkan tidak heran para ulama mengatakan Al-Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Ya, daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tadi menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Nanti kita sebutkan rinciannya. Kita sebutkan dulu 4 poin ini. Yang pertama menafsirkan Al-Quran. Yang kedua hadis fungsinya adalah untuk menguatkan statement yang ada di dalam Al-Quran. Untuk menguatkan. Yang ketiga fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran, dinasakh hukumnya. Ini kita sebutkan contohnya. Kemudian yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah hadis menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kembali yang pertama, apa tadi fungsi fungsi hadis terhadap Quran? Menafsirkan. Ini dibagi lagi menjadi 4. 1A, 1B, 1C, 1D. 1A disebut oleh para ulama dengan tafsilul mujmal. Ya, tafsil mujmal artinya adalah memperinci makna di dalam ayat Al-Quran yang masih kotak, dipecah. Maknanya itu masih wungkul. Ya, maknanya itu masih wungkul. Contoh misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Salat, zakat ini masih wungkul. Belum diperinci sama Allah. Salat itu apa, gerakannya bagaimana, waktunya kapan, syaratnya apa, rukunnya apa. Ya, kemudian berapa rakaat, berapa waktu, nggak ada di dalam Al-Quran. Maka datang hadis memperinci kata-kata wa aqimus shalah, memperinci kata-kata salat, takbiratul ihramnya, ya, wudhunya, kemudian pembatalnya itu diperinci oleh Nabi. Ini namanya tafsil mujmal. Zakat juga gitu. Antum tidak mendapati di dalam Al-Quran zakat ini haulnya berapa tahun, ada nggak? Nggak ada. Nisabnya berapa? Nggak ada. Itu diperinci oleh Nabi di dalam hadis. Kemudian yang kedua, yang B, 1B, yaitu tawdihul muskil, menjelaskan makna Quran yang masih samar-samar, yang masih rancu. Contoh misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail, dan seterusnya. Kata Allah, makan dan minumlah kalian
sampai jelas bagi kalian benang putih di antara benang hitam dari matahari, dari fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian. Ini para sahabat ketika membaca ayat ini sampai benar-benar mentelengi benang itu, dipentelengi sama dia. Tapi Nabi SAW menjelaskan, kata-kata benang putih dan benang hitam ini kan masih samar. Dijelaskan sama hadits Nabi SAW. Kata Nabi, benang putih itu adalah bayadun nahar, sedangkan benang hitam adalah sawadul lail. Benang putih itu terangnya siang, sedangkan benang hitam adalah gelapnya malam. Ini Nabi SAW yang menafsirkan itu, tawdihul mushkil. Kemudian yang C, masih di poin yang pertama, takhsisul am, mengkhususkan kata-kata di dalam Al-Quran yang masih umum, ya, mengkhususkan yang masih umum. Contohnya Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu, ya, adalah mereka yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan zalim. Nah, zalim ini umum. Zalim itu umum. Zalim itu bisa terjadi pada diri kita, menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, ya, menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika membaca ayat ini, sebagaimana yang pernah kita jelaskan di awal-awal, mereka merasa berat. Waduh, kalau kayak gini caranya, kita nggak bisa jadi orang mukmin. Kenapa? Karena semua orang pasti berbuat zalim, entah mendolimi dirinya atau mendolimi orang lain. Makanya mereka sebagiannya putus asa. Ketika itu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Maka berarti kita nggak bisa jadi orang mukmin. Maka Nabi SAW menafsirkan zalim dalam ayat tersebut yang masih umum. Nabi mengatakan innama huwa syirk. Zalim di situ artinya adalah syirik kepada Allah, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidakkah kau mendengar seorang hamba Allah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan kau berbuat syirik, karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang besar. Ini mengkhususkan yang masih umum. Kemudian yang D itu taqyidul mutlak, mengikat yang masih tercerai-berai. Ini kata-katanya hampir-hampir sama, cuman kalau antum pelajari contoh-contohnya, antum jadi mudeng. Mengikat yang masih terurai. Apa contohnya? Tadi, nggak sempat kita baca tadi waktu subuh tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Baik. Tangan, yad, itu kalau dimutlakkan, maknanya tangan itu mulai ujung jari sini sampai paha, lengan, ya, ya, sampai lengan. Tangan dalam bahasa Arab maknanya itu lebar, masih lebar. Maka ketika ayat ini dipahami seperti itu, bagian mana yang dipotong tangannya pencuri itu? Ini buat pemimpin, ya, bukan buat orang perorangan. Awas nemu maling langsung dipotong tangannya. Enggak, ini bukan ngajari Anda untuk motong tangannya maling. Enggak, itu bukan tugasnya rakyat, tapi itu tugasnya pemimpin. Kalau pemimpin nggak melakukan, ya sudah, itu dosanya dia. Bagian mana yang dipotong jamaah? Langsung sini, lengannya sini yang dipotong. Tangan, dari pergelangan tangan. Dari mana antum tahu ini pergelangan tangan? Dari mana antum tahu kalau pencuri itu ketika sudah dihadapkan di pengadilan dan hakim memutuskan untuk dipotong tangannya, yang dipotong ini pergelangan tangannya? Dari mana antum tahu? Hadits Nabi SAW. Ya, diriwayatkan para sahabat mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sarik an mafsil.
Nabi itu pernah memotong tangan seorang pencuri di pergelangan tangannya. Itu mengikat yang maknanya masih melebar kemana-mana. Ini salah satu contohnya. Ya, sudah ya, mana yang pertama? Poin yang pertama, hadis fungsinya menafsirkan, menjelaskan makna Al-Quran dengan 4 rincian tadi. Yang kedua, fungsi hadis apa tadi? Menguatkan statement yang ada di dalam Quran. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang rukun-rukun iman di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah misalnya Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Akan tetapi kebaikan itu adalah manakala kau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, dan kepada nabi-nabinya. Allah sebutkan beberapa rukun-rukun iman di situ. Kemudian datang hadis Nabi SAW menguatkan hal itu, yaitu ketika Nabi ditanya oleh Jibril, di hadis Jibril yang fenomenal, Nabi ditanya, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tadi. Kemudian yang ketiga apa? Menasakh hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang waris. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Telah Allah wajibkan, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, apabila salah seorang di antara kalian kedatangan mati dan dia meninggalkan harta waris, maka hendaklah dia wasiatkan harta waris itu kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya sebagai hak atas orang-orang yang bertakwa. Taib. Wasiat ini bukan nasihat ya. Wasiat orang mau mati itu artinya dia tuliskan pesan bahwa sekian persen hartaku untuk fulan, sekian persen hartaku untuk fulan. Itu wasiat. Ya, ada wasiat berupa nasihat. Kau nanti kalau bapak mati sholato, ya jangan meninggalkan sholat. Ini wasiat nasihat. Ini wasiat yang dimaksud kayak tadi, pembagian harta tadi. Taib, ahli waris itu boleh nggak diwasiati? Kenapa? Sudah ada hitungannya dari Allah dalam surah An-Nisa. Sudah ada pembagiannya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ahli waris. Sedangkan wasiat ini bagi non ahli waris selama tidak melebihi berapa? 1/3 dari hartanya. Nah, dalam ayat tadi surah Al-Baqarah Allah mengatakan, kalau kau mau mati, kemudian kau punya harta yang ditinggalkan, berikan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Kedua orang tua masuk ahli waris enggak? Masuk. Tapi Allah mengatakan suruh memberikan wasiat. Maka dinasakh ayat ini oleh hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah sudah memberikan pada setiap orang yang punya hak, Allah berikan haknya masing-masing. Maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Ya, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Dinasakh ayatnya. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, Al-Qur'an menambahkan hukum hadis menambahkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, contoh banyak ya, seperti memelihara jenggot, tentang hukum isbal misalnya, atau hukum mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Ini hukum-hukum ini nggak ada di dalam Al-Quran, tapi ditambahkan oleh hadits Nabi SAW, dan itu sah meskipun tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Nabi berkata demikian, sah untuk dijadikan sebagai pegangan, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr
Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, ambil sudah. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Ini ayat pernah dijadikan dalil sama Abdullah bin Mas'ud untuk menolak seorang wanita yang bertato. Dijelaskan tentang haramnya hukum tato. Dia mengatakan di Quran nggak ada hukum tato, kemudian menyambung rambut dan lain sebagainya. Wanita ini mengatakan, aku bolak-balik membaca Al-Quran, aku tidak dapati ayat yang mengharamkan tato ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, wocon meneh, ya baca lagi, nggak ada. Kemudian Abdullah bin Mas'ud baru mengatakan ayat yang tadi kita baca, surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, maka ambil. Baru disampaikan hadis Nabi kalau Nabi melarang tato itu. Nah, ini contohnya belum ya. Contoh ayat ayat yang ditafsirkan dengan hadis. Tadi yang pertama sudah kita contohkan, salah satunya tentang Lailatul Qadar tadi. Contoh berikutnya dari Syekh Utsaimin, yaitu firman Allah dalam surah Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Fadhol yang mau dilihat. Sudah, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya, wa ziyadah, dan bonus. Dia mendapatkan ganjaran dari kebaikannya dan bonus ziyadah, tambahan. Ada yang pernah tahu nggak apa tafsirnya Nabi tentang tambahan ini? Antum kalau belajar asma wa sifat itu insyaallah melewati pembahasan ini. Melihat wajah Allah, barakallahu fiik. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah bin nadhar ila wajhillahi taala. Nabi sendiri yang menafsirkan bahwa yang dimaksud bonus dalam ayat tersebut adalah melihat wajah Allah azza wa jalla. Ya, melihat wajah Allah azza wa jalla bagi penduduk surga di akhirat kelak. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Fima rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sarihan min hadithi Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab. Ini riwayat-riwayat hadisnya. Nabi menjelaskan bahwa makna bonus ziyadah dalam ayat tersebut maknanya melihat wajah Allah di akhirat. Di antaranya dalam Sahih Muslim, an Suhaib ibn Sinan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin qala fi. Nabi bersabda, "Fayakshiful hijab fama utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla." Nabi menceritakan, maka ketika itu disingkaplah hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Hijabuhun nur, hijabnya Allah cahaya. Kemudian kata Nabi, dan penduduk surga tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang Allah berikan kepada penghuni surga berupa nikmat-nikmatnya itu tidak lebih baik daripada mereka melihat wajah Allah azza wa jalla. Tidak lebih mereka senangi daripada melihat wajah Allah. Itu puncak kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Kita mungkin mikirnya enakan bidadari, gitu ya. Iya. Enggak. Penghuni surga, kata beliau, puncak kenikmatan tertinggi melihat wajah Allah. Setelah Nabi mengatakan ini, Nabi membaca firman Allah tadi dalam surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Contoh yang kedua yaitu firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Surah Al-Anfal ayat 60. Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan diri-diri kalian. Persiapkan kekuatan-kekuatan kalian. Mastata'tum, persiapkan sesuai dengan kemampuan kalian dari kekuatan-kekuatan kalian. Quwwah.
Nabi menafsirkan al-quwah dalam ayat tersebut maksudnya adalah ar-ramyu, yaitu memanah, ya, atau melempar tombak. Yang dimaksud dengan quwah, kekuatan di situ dalam berperang adalah membidik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan itu menafsirkan Al-Quran, referensinya adalah hadis Nabi SAW. Sudah, sekarang yang ketiga, referensi yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quran. Kalamus sahabat radhiyallahu anhu, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dengan athar dari para sahabat. La siyama dzawul ilmi minhum wal inayati bit tafsir, apalagi sahabat-sahabat yang memang punya ilmu tafsir dan punya perhatian khusus dalam ilmu tafsir Al-Quran ini, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang Nabi sendiri mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dengan agama ini, ya, dan berikan kepadanya ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka ucapan-ucapan Abdullah bin Abbas itu dijadikan hujjah untuk menafsirkan Al-Quran. Kata beliau, kenapa alasannya kita kok mengambil tafsirnya para sahabat ini? Di annal Quran nazala bi lughatihim wa fi asrihim. Karena Quran itu turun dengan bahasa mereka. Ya, Al-Quran ini turun dengan bahasanya para sahabat. Ingat ya, bahasa Arab di zaman Nabi itu berbeda-beda. Lahjahnya, dialeknya berbeda, antara Arab yang satu dengan Arab yang lain itu berbeda-beda. Bahkan antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Ansor di Madinah sama-sama pakai bahasa Arab tapi berbeda dialeknya. Makanya kemarin kita sebutkan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ketika mengumpulkan bacaan Quran menjadi satu, Utsman bin Affan berpesan kepada Zaid bin Thabit dan kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian ada perbedaan dengan saudara-saudara kalian orang Ansor tentang perbedaan bacaan Al-Quran, maka jadikan bacaannya orang Quraisy yang kalian masukkan di situ. Karena Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Ya, Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Wa fi asrihim, dan di zamannya para sahabat Quran itu turun. Kemudian alasan berikutnya, wali annahum ba'dal anbiya'i asdaqun nasi fi talabil haqq, dan dikarenakan para sahabat itu adalah orang-orang yang paling benar setelah para nabi dan rasul. Ya, yang paling benar dalam agama ini setelah para nabi dan rasul. Wa aslamuhum minal ahwa, dan dikarenakan para sahabat itu selamat dari kebid'ahan, selamat dari hawa nafsu, tidak mengekor kepada hawa nafsu. Wa atharuhum minal mukhalafah allati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi lis-shawab, dan dikarenakan para sahabat itu orang-orang yang paling bersih dari penyimpangan-penyimpangan yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enggak terjadi di antara para sahabat. Walidzalika amtsilatun katsiratun jiddan. Nah, ini contohnya, kata beliau, sangatlah banyak. Minha, di antaranya, yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya, surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, kata Allah, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, dan seterusnya. Dan apabila kalian sakit atau kalian safar, kemudian salah seorang di antara kalian mendatangi ghaid, WC, atau dia lamastumun nisa, atau kalian itu menyentuh wanita. Allah sebutkan dengan kata-kata yang halus, lamastum, menyentuh wanita. Karena di antara pendapat para ulama dalam ayat ini, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita. Itu di antara pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan kebanyakan yang diketahui dari mazhab Syafi'i cuman ini tok. Iya, orang-orang Indonesia ini kebanyakan, ente mazhabnya apa? Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i.
Apa yang Anda ketahui dari mazhab Syafi'i? Cuman dua kebanyakan. Nek subuh kunut, nyentuh perempuan, batal wudu. Wis ngono tok rene. Ada luas mazhab Syafi'i. Apalagi akidahnya Imam Syafi'i, tambah buta semua dia. Gelap-gelap gulita sudah, nggak tahu apa-apa. Ya ini memang salah satu pendapat dalam mazhab. Tapi lihat pendapat para sahabat. Ya, para sahabat ketika menafsirkan ayat ini. Faqad sahha 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu fassara al-mulamasah bil jima', dan telah sahih dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau menafsirkan menyentuh tadi itu dengan jima', ya berhubungan badan. Itu baru membatalkan wudu. Ya, tapi kalau sekedar bersentuhan, ya antum keluar dari kamar mandi habis wudu, kemudian pasan sama harim, sama istri antum atau sama siapa di rumah, anak misalnya, berpapasan bersentuhan, ini tidak membatalkan wudu. Dari tafsirnya Abdullah bin Abbas. Kemudian contoh yang lain misalnya, nggak disebutkan sini sama beliau, yaitu Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 44. Ayat yang paling disenangi sama orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan para penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu paling fasih kalau sudah bahas ayat ini, dowo mereka. Tapi ngawur kabeh. Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Antum di ayat ini mentah-mentah kafir nggak presiden? Auto kafir. Ya sudah, jelas ayatnya kok. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan hukumnya, maka dia kafir. Presiden sekarang lihat, seharusnya kriminal-kriminal itu, pezina harusnya dirajam, itu hukumnya Allah. Tapi ternyata sekarang di penjara. Korupsi, pencuri harusnya dipotong tangan, ini tidak sekarang di penjara. Berarti pemimpin sekarang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berdasarkan ayat ini kafir. Sing bahlul-bahlul, iya ya kafir ya. Adalah Abdullah bin Abbas menafsirkan kafir dalam ayat tersebut, kufrun la yanqulu anil millah. Kekafiran di situ adalah kekafiran yang tidak sampai pada kemurtatan, tidak sampai keluar dari Islam. Atau dalam riwayat yang lain, kufrun duna kufur. Kufur tapi bukan kafir. Maknanya dosa besar, iya, tapi tidak sampai pada taraf kekufuran. Karena pernah kita sampaikan jamaah, Khawarij ini lucu. Mereka menjadikan ayat ini hanya khusus diberlakukan kepada penguasa. Padahal yang namanya hukum Allah dalam ayat tersebut, hukum Allah itu bukan cuma di pemerintahan. Hukum Allah itu ada pada segala aspek kehidupan, itu ada hukum Allah. Maka kalau Khawarij mau konsisten bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu kafir, maka berapa banyak orang-orang yang meninggalkan hukum Allah langsung dihukumi kafir dalam masalah-masalah yang sepele. Contoh misalnya, seseorang tatkala masuk ke dalam WC, ada hukum Allah di situ yang Allah tetapkan. Masuk WC pakai kaki apa dulu? Kiri, di hukumnya Allah. Kok ternyata dia masuk WC pakai kaki kanan, berarti bukan pakai hukum Allah kan? Paham nggak maksudnya? Hukum Allah pakai kaki kiri, dia masuknya pakai kaki kanan. Apakah orang ini langsung divonis kafir karena ayat tadi mengatakan yang nggak pakai hukum Allah maka kafir? Enggak, kaget orangnya, metu-metu tuh kok jeding kafir ini gitu. Apa? Aku mau mlebu sikil kanan. Harusnya hukum Allah pakai kaki kiri. Ini kalau Khawarij mau konsisten, ya, bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Tapi ternyata mereka menyempitkan hukum Allah cuman pemerintahan loh. Hukum Allah bukan cuman pemerintahan saja, semua aspek kehidupan ada hukum Allah. Makan pakai tangan kanan, ada orang kidal makan pakai tangan kiri. Salah, iya salah. Tapi apa auto kafir sudah dia? Karena nggak pakai hukum Allah, kan enggak. Maka para ulama memperinci. Ada memang orang yang kafir karena dia meninggalkan hukum Allah. Kapan itu terjadi? Ketika dia meyakini bahwa hukum Allah sudah tidak relevan.
lebih baik hukumnya manusia daripada hukum Allah. Ini kafir dia. Tapi kalau dia masih menganggap hukum Allah, iya baik hukum Allah ini. Tapi ya mau gimana lagi? Saya belum bisa melaksanakannya. Karena tuntutan hawa nafsu, karena takut dunianya hilang, jabatannya dilengserkan, akhirnya ditinggalkan hukum. Tapi dia masih meyakini dalam dirinya hukum Allah yang terbaik. Maka dia ini dosa besar, tapi tidak sampai pada taraf kekufuran. Ya, ini tafsirnya para sahabat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, referensi dalam menafsirkan Al-Quran. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup. Apa sudah buyar? 5 menit. 3 menit. Kayak apa 3 menit? Ya sebenarnya sudah selesai, tapi nggak apa-apa ini. Tapi yang berikutnya, kalamut tabi'in alladzina tanau bi akhdhi tafsir anis sahabat radhiyallahu anhum. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran adalah ucapannya para tabi'in, ya, yang mereka memang ada perhatian khusus dalam ilmu tafsir. Artinya mereka menjadi murid para sahabat yang ahli tafsir tadi, seperti Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, As-Sudi, dan nama-nama lain dari para tabi'in yang memang ucapannya itu dijadikan referensi dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena tabi'in ini, kata beliau, khairun nas ba'da sahabah. Tabi'in ini adalah manusia-manusia terbaik setelah era para sahabat. Wa aslam minal ahwa mimman ba'dahum, dan lebih selamat dari kebid'ahan daripada orang-orang setelah tabi'in. Para sahabat lebih terjamin keselamatannya dari kebid'ahan, dari penyimpangan. Tabi'in terjamin juga daripada yang zaman-zaman setelahnya, apalagi zaman-zaman kita sekarang ini. Walam takun al-lughatul arabiyyah taghayyarat katsiran fi asrihim. Alasan berikutnya kenapa para tabi'in kita ambil juga pendapatnya dalam menafsirkan Al-Quran, karena bahasa Arab di zaman tabi'in itu masih belum banyak berubah. Bahasa Arab di zaman tabi'in itu masih belum banyak berubah. Zaman-zaman setelahnya baru berubah sampai sekarang bahasa Arab berubah ndak karuan. Ana dulu pertama kali waktu mau umroh, mau umroh itu belum pernah umroh sama sekali. Ana bayangkan orang-orang yang ada di Mekah, Madinah itu bahasa Arabnya fusha, seperti bahasa Arab yang kita pelajari selama ini. Ana bayangkannya sudah kayak gitu. Dadak tutup bandara, ana ngomong gak ono sing ngerti. Gak ada yang tahu bahasa Arab fusha itu. Taunya bahasa Arab yang pasaran-pasaran. Baru ketika ana mendatangi majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi itu ada halaqah, ada Syekh Abdul Razzaq kajian di situ, ada Syekh Sulaiman Ruhaili kajian di situ. Ana dekati beberapa orang-orang di situ, ana ajak ngobrol bahasa Arab, baru ngerti bahasa ana. Oh ini yang ngerti. Kalau orang-orang di luar, pedagang-pedagang toko, supir-supir bis, dodolan-dodolan, tidak ngerti sama sekali. Jadi bahasa Arab sudah banyak berubah ketika sekarang ini. Nah di zaman tabi'in perubahan-perubahan itu ini masih skala umum ya. Orang-orang yang umum itu bahasa Arabnya masih belum berubah. Makanya kita ambil juga pendapat-pendapat para tabi'in. Fakanu aqrabu ila shawab fi fahmil Qur'ani mimman ba'dahum. Maka pendapat tabi'in itu lebih dekat dengan kebenaran daripada generasi setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza ajma'u yakni at-tabi'in 'ala syai' fala yurtabu fi kaunihi hujjah." Apabila, kata Ibnu Taimiyah, apabila para tabi'in mereka bersepakat di atas satu penafsiran, maka jangan ragu kalau itu adalah sebuah hujjah. Ya, kalau tabi'in ini sepakat di atas satu penafsiran, jangan ragu bahwa itu adalah hujjah. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatun ala ba'din wala ala min ba'dihim. Tapi kalau mereka berselisih, maka ucapan sebagian mereka nggak bisa menjadi hujjah atas ucapan sebagian yang lain kalau mereka berselisih. Tapi kalau para tabi'in sudah sepakat, itu hujjah.
wa yurja'u fi dzalika ila lughatil Qur'an aw sunnah aw umumil lughatil Arab aw aqwali sahabah fi dzalik. Kalau terjadi ikhtilaf di antara para tabi'in, maka dikembalikan kepada bahasa Al-Qur'an, atau dikembalikan kepada hadis, atau dikembalikan kepada makna-makna yang umum dalam bahasa Arab, atau dikembalikan kepada ucapan para sahabat. Baik jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selebihnya ini sama, bahwa ucapan tabi'in itu juga bisa dijadikan referensi dalam menafsirkan Al-Quran. Karena antum kalau buka kitab-kitab tafsir, antum dapati banyak sekali di situ nukilan-nukilan tafsir dari para tabi'in, terutama nama-nama yang kita sebutkan tadi, Mujahid, ya, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, kemudian As-Sudi dan yang lainnya, itu menjadi imam-imam dalam menafsirkan Al-Quran. Jamaah, sebenarnya masih tersisa, tapi yang penjelasan berikutnya ini agak panjang. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan bahasa Arab, dengan makna-makna dalam bahasa Arab. Seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kalau Al-Quran nggak boleh ditafsirkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Masih ingat fitnah ya? Nah, ya. Contoh kasusnya seperti itu. Harus dipahami dengan bahasa Arab, nggak boleh dipahami dengan bahasa selain bahasa Arab, meskipun kata-katanya sama. Tapi ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Saya cukupkan pertemuan ini, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.